Assalamualaikum. Oke, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Sekali lagi, selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Oke, tepuk semangat. Oke, sekali lagi, tepuk semangat. Ibu absen dulu ya. Oke. Tuti Marlina. Gimana kabarnya Tuti? Sehat? Mesya. Sehat Mesya. Hafizatul. Udah makan Hafiz? Anip. Rafika. Agus. Oh iya, operasi Agus hari ini ya. Dea. Mana Dea? Nggak kelihatan. Marza. Sehat Marza? Aril. Reva. Fadia. Yeni. Shauna. Mira. Leva. Sehat Leva? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan pimpin doa terlebih dahulu. Monggo, Ariel. Doa mulai. Tidak merekam. Aduh dosen. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sholawat bareng-bareng ya. Yuk, bebas menjelajah. Mau ke baby? Bisa. Ya. Wa nafasi bi Jadi kulli malumila Sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamam ala sayyidina Muhammadin dan halu
tanfariju bihil kurabu wa tudha bihil hawaiju wa tunalu bihil hawaiju husnul hawadini wa yustasqa ghamamu biwajihil Karimi wa ala alihi fihi fil kulli lamhatin wa nafasin wasabihi fi kulli lamhadi wa nafasi bi adadi kulli ma'lumin. Ya Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, hari ini kita akan belajar terkait ukuran pemusatan data. Ya, sebelum masuk ke ukuran pemusatan data, kemarin kita sudah belajar apa? Tentang apa ya? Ya, apa? Tabel distribusi frekuensi. Ada apa aja di tabel distribusi frekuensi? Oke, jadi kita kemarin belajar menyajikan. Oke, ayo. Kemarin kita belajar apa, Misha? Belajar tentang statistika, menentukan batas kelas, data, Data itu bisa disajikan dalam bentuk apa? tabel, grafik, distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi. Oke. Oke.
Sebelum kita masuk ke ukuran pemusatan data, kalian lihat video berikut ini. Kok nggak muncul? Ulangi ya. Hai, kamu kenapa? Aku sedang memikirkan bagaimana caranya aku tahu kalau kemampuan matematika aku di atas atau di bawah teman-teman ya. Aku tahu caranya. Bagaimana caranya? Caranya bisa menggunakan nilai, median, atau modus. Wah, itu kan materi yang akan kita pelajari. Jadi tidak sabar ingin tahu caranya. Terima kasih, Nicole. Sama-sama deh. Yuk ikuti aku ke pelajaran selanjutnya. Hai, sepertinya kamu lagi bingung. Perlu bantuanku? Iya nih, aku mau discuss. Tapi aku bingung apakah waktu ya untuk menghindar bingung. Tidak tahu apa pastinya. Aku bisa membantumu. Bagaimana caranya? Cari harga-harga yang kamu maksud di internet. Pasti muncul banyak kan? Nah, carilah rata-rata harga tas itu menggunakan nilai, median, atau modus. Wah, itu kan pelajaran yang akan kita pelajari. Aku jadi tidak sabar untuk mempelajarinya. Setelah mempelajarinya, pasti aku bisa memutuskan apakah aku jadi mengambil tas itu atau tidak. Terima kasih ya infonya. Sama-sama. Yuk ikuti aku ke pelajaran selanjutnya. Hai, sepertinya kamu lagi bingung. Ada masalah apa? Iya nih, gimana ya caranya kita mengetahui bahwa kalau terkonfirmasi COVID-19 di setiap desa secara umum kita sama-sama lalu aku bisa langsung kemudian otomatis kita bisa mencari rata-rata warga yang terkonfirmasi COVID-19. Wah, itu kan yang akan kita pelajari. Setelah aku mempelajarinya, pasti aku bisa mengetahui rata-rata warga yang terkonfirmasi. Terima kasih ya, Ika. Sama-sama. Ya, perjalanan kita sudah selesai. Ya. Oke, apa yang dapat kalian simpulkan? Silakan. Apa kegunaan kita belajar median modus dalam kehidupan sehari-hari? Gunanya untuk apa? Yaitu bisa menentukan atau bisa membantu kita untuk mendapatkan data yang diperlukan. Ya, untuk juga mempermudah dalam kita untuk kehidupan sehari-hari dalam data yang kita pelajari. Kalau dalam dunia kerja, biasanya
membantu pekerjaan lebih mudah. Kita pakai statistika nggak? Ya, oke. Ya. Oke. Siapa yang mau lanjutin kuliah statistika? Politeknik Statistika STBS. Perguruan tinggi kedinasan di bawah naungan Badan Pusat Statistik. Institusi yang selalu berinovasi untuk menciptakan insight statistik berkualitas. Cakap dalam komunikasi serta berpegang pada core value, berakhlak, berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berjalan bersama dari latar belakang kebudayaan yang berbeda, mempersiapkan diri untuk menyajikan data bagi Indonesia. Sesuai dengan visi Polstat STBS, menjadi perguruan tinggi berkualitas dan unggul di bidang statistika terapan dan komputasi statistik yang memberikan kontribusi nyata terhadap sistem statistik nasional maupun internasional, yang diwujudkan dalam beberapa misi, yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang statistika. Jadi kalau kalian mau kuliah, ya ikatan dinas di situ. Oh, Ya, jadi di situ ikatan dinas. Bahkan nanti kalian kelas 12 cari kan ngambil ikatan dinas nanti. Jadi kerjanya di mana? Di Badan Pusat Statistik. Statistik. Kalau di Morodul ini di arah Pantau Untuk panjang. Oh. Oke, kita tahu ya. Oke, jalan-jalan ke London. Ada Badan Pusat Statistik. Oke, bisa minta bantu. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah, ayo dibaca. Melalui penerapan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL, berbantuan media Kahoot diharapkan peserta didik mampu dalam mengidentifikasi permasalahan, menyajikan data, mempresentasikan hasilnya di depan kelas, materi median, dan modus dengan tepat dan benar. Selain itu diharapkan peserta didik yang dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan median, dan modus dengan rasa yang ingin tahu, tanggung jawab, disiplin dalam menyelesaikan LKPD, dan tugas dilakukan secara jujur, santun, percaya diri, pantang menyerah, dan gotong royong, serta memprestasikan hasil proyek di depan kelas secara lancar. Peserta didik juga diharapkan mampu berpikir kritis dan kreatif serta berliterasi dengan baik dan mampu menggunakan teknologi yang berupa Kahoot dalam pembelajaran secara tepat. Oke. Jadi diharapkan kalian nanti bisa mengidentifikasi masalah, ya, bisa menyajikan data. Kemarin kan ada tugas praker itu kan? Ya. Nah, penilaian kalian ya selama pembelajaran ada 3 aspek: sikap, pengetahuan, sama keterampilan. Kalau penilaian sikap, ingat ya, penilaian sikap itu selama kalian pembelajaran ini diobservasi, dilihat. Jadi guru punya lembar observasinya. Ya, pengetahuan dari mana? Dari tes tertulis. Nanti kita pakai yang namanya aplikasi Kahoot. Keterampilan dari mana? Dari hasil proyek kalian. Untuk kerja. Ya, nanti kalian kan menampilkan proyek yang sudah kalian buat. Jadi model pembelajaran kita adalah project based learning. Ya, ngapain aja sih project based learning? Yang pertama, Penentuan pertanyaan dasar. terus menyusun rencana Proyek. Kalian sudah kan menyusun rencana proyek kemarin ya? Ya. Terus menyusun jadwal 1 minggu kalau kemarin waktu. Terus monitoring. Terus menguji hasil. Jadi hari ini tugas kalian adalah menguji hasil proyek yang sudah kalian buat sama
evaluasi pengalaman. nih. Sudah dibagi kelompoknya? Sudah. Sudah. Ya, jadi ini menyusun rencana proyek, kalian bagi kelompoknya. Terus kemarin apa? Menemukan Permasalahan. Terus kemarin kalian sudah cari informasinya? Sudah ngumpulin data? Sudah. Sudah. Kemudian data sudah kalian sajikan? Sudah. Sudah. Kalian sajikan lewat data apa kemarin? Tabel frekuensi. Distribusi frekuensi. Sekarang tugas kalian adalah Menguji hasil proyek. hasil Proyek. Kelompok siapa dulu yang mau maju? Kelompok 3 aja. Silakan. Sampai. Oke. Nanti dilakukan. Tes. Ada yang operatornya? Ayo, siapa yang bisa? Ini kamu jadi Ayo, kayak pencet format. Contoh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadia, mewakili perwakilan dari kelompok 3 ingin menjelaskan hasil kerja proyek atau tugas proyek dari kelompok kami. Pertama, itu kita masuk ke menentukan main, median, modus, dan dari data berat badan siswa kelas 12 MIA 3. Seperti yang kemarin kita sudah uji dan coba praktekkan. Di sini kita masuk ke langkah-langkah untuk pembuatan proyeknya dulu. Di sini ada beberapa langkah-langkah. Bisa dilihat itu yang pertama mengumpulkan siswa. Kedua menimbang siswa secara bergantian. Ketiga mencatat hasil timbangan siswa untuk nantinya dijadikan tabel distribusi frekuensi. Keempat membuat tabel distribusi frekuensi. Kelima menentukan mean. Keenam menentukan median. 7 menentukan modus, ke-8 menganalisis, dan ke-9 yang terakhir menyajikan presentasi melalui Canva. Oke, sekarang kita masuk untuk mengumpulkan datanya. Ini salah satu video ketika kita mengerjakan kerja kelompok, salah satu ininya. Kita lihat di sini melakukan bergilir untuk dicatat nantinya datanya. Di sini juga sedang melakukan kerja kelompok untuk menentukan dari berat badan, terus membuat hasil proyeknya juga. Nah, lalu kita bisa masuk di sini. Data berat badan siswa yang akhirnya kita dapatkan. Di sini ada sebanyak 30 data. 30 siswa yang berat badannya berbeda-beda tentunya ya. Ada 45 sampai paling besar itu 60. 62. Nah, sekarang kita masuk lagi ke membuat tabel distribusi frekuensi.
Hal pertama yang harus kita lakukan itu adalah menentukan minimal berat paling kecilnya. Nah, dalam tadi yang data yang sudah kita kumpulkan, berat yang paling kecil itu 40 kg. Setelah menentukan minimumnya, kita menentukan maksimumnya, yaitu tadi paling besar itu angkanya 62 kg. Nah, setelah itu kita menentukan jangkauan. Jangkauan itu bisa disebut juga sebagai range atau selisihnya. Nah, gimana cara cari selisih? Cara cari selisih itu gampang, yaitu nilai maksimumnya dikurang dengan nilai minimumnya. Nah, maka didapatkanlah jangkauan atau range-nya itu sebanyak 22. Terus kita ke banyak kelas. Nah, banyak kelas ini gimana sih cara nentuinnya? Banyak kelas ini caranya itu 1 ditambah 3,3 log N. Nah, pasti bingung dong, N itu apa? N itu banyak data siswa atau banyak siswa yang tadi dites itu sebanyak 30. Berarti kalau kita hitung 1 ditambah 3,3 log N itu sebesar 5,8741 atau lebih mudahnya kita bulatkan menjadi 6. Nah, banyak kelasnya itu berjumlah 6, terus panjang kelasnya. Nah, di sini panjang kelas juga ada rumusnya tersendiri untuk mencarinya, yaitu jangkauan yang tadi kita sudah cari itu dibagi dengan banyaknya kelas. Nah, itu cara cari jangkauan. Terus di sini ada juga tabelnya berat badan siswa dari 40 sampai 43 itu sebanyak 1. Sebanyak 1. Dapat dari mana 1? Dari kita pencarian data. Kita hitung nih. Yang angkanya beratnya itu dari 40 sampai 41 kg itu ada berapa orang? Nah, kita tentuin dari ada yang 1, terus dari 44 sampai 47 ada 13 orang dan seterusnya. Kemudian, gimana sih cara cari tepi bawah dan tepi atas? Nah, ini mudah caranya. Kalau cara cari tepi bawah itu yang sebelah kanan, sebelah kiri itu 40-nya itu dikurang 0,5. Sedangkan kalau tepi atas itu ditambah 0,5. Makanya bisa didapatkan di sini tepi bawahnya 39,5 sampai 43,5. Paham sampai situ? Terus kita lanjut lagi. Nah, di sini penyajian data dalam bentuk lingkarannya. Nah, ini cara menentukannya itu, cara cari persenannya tuh gimana sih? Cara cari persenannya itu bagian dari berapa banyak siswa yang termasuk dalam kelas tadi, batas kelas tadi, dibagi sama jumlah seluruh siswa. Jumlahnya yang tadi itu. Nah, itu habis itu dikali 100. Jadi kenapa bisa dapat 43% ini? Itu karena kan tadi siswanya itu yang di bagian kedua, itu di bagian kolom kedua atau di kelas kedua itu ada sebanyak 13 orang. 13 orang siswa yang berat badannya 44 sampai 47. Nah, 13 ini kita bagi sama 30 terus dikali 100. Maka dapatlah hasilnya 43%. Nah, itu cara cari persenannya. Sama dengan yang lainnya juga caranya seperti itu, cara cari persenannya. Terus kita lanjut, di sini ada menentukan mean atau rata-ratanya. Cara cari rata-ratanya itu pertama kita harus tahu dulu nih XI-nya nih apa? XI-nya itu berapa? Nah, cara cari XI-nya itu 40 tadi itu 40 ini ditambah 40 ditambah 49. Oh, nilai tengah. Ya, nilai tengah. Jadi XI-nya itu nilai tengahnya. Nah, sedangkan FI dikali XI itu dari frekuensi dikali sama XI ini yang tadi kita sudah cari. Nah, jadi didapatlah 1 dikali 4,5 itu sama dengan 41,5. Nah, itu seterusnya. Nah, itu cara cari, kita harus carinya dulu kan, bilangan-bilangan yang ada di kolomnya dulu. Baru kalau udah ketemu semua, baru kita bisa cari meannya. Nah, cara cari mean itu tinggal sigma atau gabungan dari jumlah dari FI dikali
XI itu dibagi sama frekuensinya, jumlah frekuensinya, yaitu 1505 dibagi sama 30. Yang kita dapatkan hasilnya sebesar 50,17. Paham? Terus sekarang kita cari mediannya. Nah, median ini caranya itu nggak terlalu susah juga. Bisa dilihat, pertama sama ya, kita cari dulu frekuensinya kan udah ketemu tuh dari yang awal. Terus kita tepi bawah sama tepi atasnya juga udah ketemu. Nah, kita cari median itu kan menentukan median rumusnya itu TB ditambah P dalam kurung N per 2 dikurang FK dibagi FM. Nah, TB-nya itu apa sih? Pinjem nih handphone. Bentar ya. Nah, TB ini tepi bawah. Tepi bawah sama tengah-tengah antara tepi bawah dan tepi atas. Nah, terus ditambah P4. 4 ini dari mana? 4 itu dari tadi P-nya itu P-nya P-nya itu tadi 4. Oh, panjang kelasnya ya. 4 itu panjang kelasnya. Terus N-nya itu banyaknya frekuensi, jumlah frekuensinya dibagi 2 dikurang 14 dibagi FM atau itu 5. FM itu tadi frekuensi kelas. Nah, terus kita bisa hitung yaitu hasilnya 47,5 ditambah 4 dibagi 1/5 dikali 1/5. Kenapa di sini bisa 1/5? Karena kita lihat 30 dibagi 2 itu kan 15. 15 dikurang 14 1. Nah, berarti tahu ya satunya dari mana? Nah, terus kita hitung lagi 47,5 ditambah 4 itu sama dengan 47,5 ditambah 0,8. Nah, hasilnya 48,3. Itu cari mediannya. Sekarang kita lanjut ke modus. Modus itu apa sih? Modus itu nilai yang sering muncul. Nah, di sini juga ada rumusnya. Itu MO sama dengan TB. MO plus P dalam kurung D1 per D1 ditambah D2. Nah, itu kita ini satu-satu. Bentar. Nah, ini. Oke, di sini kita MO itu modusnya, TB itu tepi, ya tepi bawah tepi atas antara ya tepi bawah tepi atas. Terus udah gitu MO-nya ini itu modusnya ya, di modus. Ya, terus udah gitu yang D1-nya itu 12 itu dilihat D1 itu caranya cari D1 itu 13 dikurang sama frekuensi sebelumnya. Ya, jadi 13 dikurang 1 12. Nah, terus cara cari D2-nya itu 13 dikurang sama frekuensi sesudahnya. Nah, terus kita dapatkan itu MO-nya sama dengan 43,5 ditambah 4 dalam kurung 12 per 12 ditambah 8. Nah, sama dengan 43,5 ditambah 2,4. Nah, kita bisa akhirnya bisa menentukan modusnya. Modusnya itu sebesar 45,9. Nah, terus kita
lanjut lagi dan kita simpulkan dari semua itu. Kesimpulannya adalah meannya itu kan 50,17. Mediannya itu juga hasilnya 48,3, modusnya 45,9. Jadi simpulannya adalah nilai dari nilai median dan modus ini memperlihatkan bahwa nilai ketiganya dapat menggambarkan data berat siswa kelas 12 MIA 3. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Ya, mau silakan bertanya apa? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya tentang median. Tolong jelaskan lagi terkait dua tepi bawah median. Baik, terima kasih. Tepi bawahnya. Oke, cara cari tepi bawahnya itu kita nilai sebelah kiri atau tepi bawah nih dikurang sama 0,5. 0,5 ini dari mana? 0,5 itu termasuk rumus. Jadi cara nentuinnya kayak gitu. Tinggal dikurang sama 0,5 aja. Kalau di bagian kalau tepi atas itu ditambah 0,5 kayak gitu. Cukup jelas? Ada lagi yang ingin bertanya? Tolong diperjelaskan lagi cara menentukan kelas median. Letak kelas median. Oh, yang berat badannya itu. Yang kamu tuh kelas medianya yang mana? Kelas, oh yang 4 itu dari mananya? Yang ini tadi ya. Yang tadi menunjukkan 4-nya itu kan. Oh iya, kenapa sampai kelasnya itu di sini? Oh, kenapa kelasnya di sini? Kenapa enggak? Kenapa enggak dibantu? Kelas mediannya. Ibu aku lihat ke modul. Boleh? Ada yang mau bisa bantu? Dan tadi kelas mediannya Kelas median yang kamu buat itu adalah di kelas 48 sampai 51. Kenapa? Itu kan pertanyaannya. ya. Kenapa enggak 4447? Mau jawab? Enggak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membantu menjawab, yaitu caranya adalah jumlah seluruh frekuensi yaitu 30 dibagi 2, yaitu 15, sehingga kita menghitung frekuensi di situ dari yang atas 1 ditambah 13 itu 14, di mana letaknya itu terletak di 5. Jadi kelas mediannya itu 48 sampai 51. Mian. Mian. Sekarang ibu tanya. Kalau misalnya 30 itu kita hilangkan ya. Jumlah datanya itu 40. Di mana letaknya? Jumlah 40 di mana letaknya? Semuanya yang jawab jelas lagi. Di 5255 sampai 55. 5. Kenapa? Karena kalau datanya 40, 40 dibagi 2 berapa? 20. 14. 19. 24. Di 52 sampai 55. Untuk kelompok 3 ini proyeknya itu pembuatannya menggunakan Canva. Jadi kita menggunakan aplikasi Canva untuk membuat proyek ini. Ya, tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yuk selanjutnya. Siapa kemarin pakai Excel? Ada kan? Oke. Panjang-panjang ya lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang menentukan median, dan modus. Di mana di sini telah dibuat tabel berat badan siswa. Bantu kawan yang datang. Sama. Jadi bisa dilihat dari sini ada sebanyak 30 data dari berat badan siswa, di mana kita dapat menentukan nilai minimumnya yaitu 44 dan nilai maksimumnya itu 60. Minimumnya 40 dan nilai maksimumnya itu 62. Selanjutnya mencari jangkauannya. Jangkauan didapat dari nilai maksimum dikurang nilai minimum. Jadi 62 dikurang 44 yaitu sehingga dapat jangkauannya 18. Selanjutnya yaitu menentukan banyak kelas, di mana rumusnya Ya, teman-teman
Banyak kelas. Oh, banyak kelas rumusnya. Jangkauan dibagi Eh, banyak ja- kelas. Nah, rumusnya. Nah, ini rumusnya. 1 ditambah 3,3. 1 ditambah 3,3 log N. Di mana log N-nya itu sama dengan 30. Jadi hasilnya 5,8741. Atau dibulatkan menjadi 6. Selanjutnya itu menentukan panjang kelas. Mana? Jangkauan dibagi banyak kelas. Di mana mencarinya yaitu jangkauan dibagi banyak kelas, 18 dibagi 6 yaitu sama dengan 4. Yang tabelnya dulu dijelasin. Berat badan. Jadi berat badan yang kelas pertama yaitu berat badan 40 sampai 43, frekuensinya ada 1, di mana tepi bawahnya 39,5 dapat 39,5 dari 40 dikurang 0,5 dan tepi atasnya yaitu 43 ditambah 0,5 sehingga hasilnya 43,5. Kelas kedua Yang kelas kedua yaitu dimulai dari 44 sampai 47 di mana frekuensinya ada 13 dan tepi bawahnya 43,5, tepi atasnya 47,5. Terus sekarang kita jelasin yang tabel. Nah, seterusnya kelas ketiga yaitu 48 sampai 51 dengan frekuensinya 5 dan tepi bawahnya 47,5, tepi atasnya 51,5 dan sampai seterusnya. Cara cari frekuensinya itu dilihat dari berapa banyak siswa yang Oke, cara mencari frekuensinya yaitu dilihat dari berapa banyak siswa yang misalnya memiliki berat badan 40 sampai 43 yaitu 1 dan seterusnya. badan 52 sampai 55 sampai ini sampai Yang berat badan 52 sampai 55 yaitu frekuensinya 5 dan tepi bawahnya yaitu 52 dikurang 0,5 hasilnya 51,5 dan 55 itu di atasnya 55 ditambah 0,5 jadi hasilnya 55,5. Yang selanjutnya kelas kelima yaitu dengan berat badannya 56 sampai 59 dengan frekuensinya 3 dan mendapatkan tepi bawahnya 55,5 dan tepi atasnya 59,5. Dan kelas terakhir yaitu dengan berat badan 60 sampai 63 dengan frekuensinya 3, tepi bawah 59,5 dan tepi atas 63,5. Maka jumlah frekuensinya yaitu 30. diagramnya bisa kita tulis dalam bentuk diagram seperti ini. Bisa kita tulis dalam bentuk diagram seperti ini. Setelah disimpulkan kan kita bisa tulis dalam bentuk diagram seperti ini. Kalau 40 sampai 43 itu posisinya di 1 dan berat badan 44 sampai 47 posisinya di 13, 48 sampai 51 posisinya di 5, 52 sampai 55
posisinya di 5 dan berat badan 56 sampai 59 posisinya di 3 dan yang terakhir 60 sampai 63 posisinya di 3. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya mau bertanya, apa nama diagram itu? Jadi nama diagram ini itu histogram. Apakah sudah jelas? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Bisa kita lanjut. Nilai tengah itu. Nilai tengah. Jadi XI itu adalah nilai tengah dari berat badan 40 sampai 43 yaitu 41,5. Dan XI dari berat badan 44 sampai 47 yaitu 45,5. Yang berat badan 48 sampai 51 XI-nya 49,5. Berat badan 52 sampai 55 XI-nya 53,5 dan berat badan 56 sampai 59 yaitu XI-nya 57,5 dan yang berat badan terakhir 60 sampai 63 XI-nya 61,5. FI dikali FX, FI ini didapat dari frekuensi dikali, jadi frekuensi dikali XI. Oh. Cara mencari FI kali X. FI dikali XI yaitu frekuensi dikali dengan SI. Yang kelas pertama yaitu 1 dikali 41,5 hasilnya 41,5. Dan yang kelas kedua yaitu 13 dikali 45,5 hasilnya 591,5. Yang di kelas ketiga yaitu frekuensinya 5 dikali dengan 49,5 hasilnya 247,5. Dan yang kelas keempat yaitu frekuensinya 5 dikali dengan 53,5 hasilnya 267,5. Kelas kelima yaitu frekuensi 3 dikali dengan 57,5 hasilnya 172,5. Dan yang terakhir dengan frekuensi 3 dikali dengan 61,5 hasilnya 184,5. Selanjutnya Maka bisa disimpulkan mencari jumlah FI kali XX. Apa XX? Maka dapat disimpulkan jumlah dari FI seluruh FI dikali XI itu sama dengan 1505. Cara mencari mean yaitu Jelasin ke teman-temannya. Kalian kan pakai apa itu Excel ya? ya. Gimana cara nyarinya coba? Apakah pakai kalkulator? Pakai mana? Ini caranya itu, cara jumlahnya itu, ini hapus dulu ya. Hapus deh. Ibu jelasin tadi kau. Tidak, ibu jelasin tadi. Sama dengan sih tadi. Sama dengan langsung dengan. Sama dengan ini di itu dia di atas ya ini belum enter dulu kan nah ada mas ini keluarkan
Iya nih. Jadi bentar. Sama dengan zoom. Buka kurung. Salah. Ini. Sip. Buka kurung. Tidak bisa ditarik. Ya Allah. Oh. Nah, itu caranya. Diulang-ulang ya. Iya. Ini cara carinya itu pertama kita ketik dulu sama dengan, habis sama dengan kita ketik zoom. Nah, zoom ini kita cari, kita klik ini, terus kita pencet shift sama buka kurung. Di situ kita klik yang 41-nya nih, dari yang 41 yang paling atasnya. Keseluruhan datanya. Nah, ini kita klik 41,5-nya, terus kita pencet shift terus ke bawah, scroll ke bawah sampai batas yang terakhir. Di situ tutup kurung, enter. Itu hasilnya. Bisa? Nah, sama yang frekuensinya juga. Mencari main. Itu jelasin dulu main kan rumusnya ini. Cara cari main. Dibagi 30. Jadi mencari mean yaitu rumusnya sigma FI dikali XI dibagi sigma FI, di mana sigma FI dikali XI itu kita dapatkan 1505 dan sigma FI-nya 30. Jadi 1505 dibagi 30 sama dengan 50,17. Selanjutnya yaitu kita akan mencari median, di mana rumusnya yaitu ME sama dengan L ditambah P buka kurung N per 2 dikurang F per FM, di mana L itu sama dengan tepi bawah kelas median dan P itu panjang kelas interval, F frekuensi kumulatif tepat sebelum kelas median, FM itu frekuensi kelas median, dan N itu banyak data. Di mana dapat kita simpulkan tepi bawahnya yaitu 47,5. Ya, jelasin dulu. Gimana? Tepi bawahnya. Dari tabel yang tepi bawahnya dari tabel. Ya. Tadi kan kelas mediannya itu terdapat di 48 sampai 51. Jadi dapat simpulkan bahwa tepi bawah kelas mediannya yaitu 47,5. Panjang kelasnya terdapat 4 dan N per 2 yaitu banyak datanya 30 dibagi 2 sama dengan 15. Banyak frekuensi. Yang N bagi 2. N itu frekuensi. Iya, banyak data. Itu frekuensinya 30 bagi 15. Jelasin lah. Enggak ngerti. Enggak, yang maksudnya apa ya? Tadi kan tuh frekuensi kumulatif. Tepat sebelum kelas median.
Yang sebelum kelas. Frekuensi kumulatif dari 13. Jadi frekuensi kumulatif itu dapat dari frekuensi sebelum kelas median, di mana di situ terdapat 13 ditambah 1 hasilnya 14. Selanjutnya yaitu frekuensi mediannya yaitu 5. 5 itu dapat dari frekuensi dari tabel. Dari yang frekuensi dari yang 48 sampai 51. Aduh. Lanjut. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ya, nih. Baiklah, pertanyaan saya, bagaimana cara mencari nilai tengah? Ya. Rumusnya yang tadi. XI. Nih, ini caranya. Jadi cara cari mean itu sigma atau jumlah dari seluruh perkalian antara Fi dikali Fx yang sudah tadi kita cari. Fi itu frekuensinya dikali Xi. Nah, X itu yang tadi juga ada udah kita cari. Itu jumlah seluruhnya yaitu 1505 dibagi sama jumlah dari frekuensinya. Nah, jumlah sigma Fi itu jumlah frekuensinya itu ada 30. Jadi 1505 dibagi 30, maka kita dapatkan hasilnya 50,17. Itu dari situ. Paham? Selanjutnya yaitu kita mencari modus. Modus itu adalah nilai yang sering muncul. Di mana dapat rumusnya yaitu MO sama dengan L ditambah P kurung D1 per D1 ditambah D2. Di mana D1 itu adalah selisih antara frekuensi kelas modus dan frekuensi tepat satu kelas sebelum kelas modus. D2 yaitu selisih antara frekuensi kelas modus dan frekuensi tepat satu kelas sesudah kelas modus. Di mana tepi bawah kita dapat tepi bawah kelas modus yaitu 43,5, panjang kelas 4, dan D1-nya yaitu 12. D1 itu dapat dari mana? D1 itu dapat dari tabel yang masih ini. Yang di atas. Kita di bawah 12. Nah, dari frekuensi yang kedua Jadi dapat D1 itu adalah di mana frekuensi sebelum kelas apa itu kelas 2 dikurang kelas 1 yaitu 13 dikurang 1 sama dengan 12. Selanjutnya yaitu mencari D2. D2-nya itu dikurang sama sesudah dikurang 5. 13 dikurang 5. Ya. 13 dikurang 5 dengan hasilnya yaitu 8. Jadi dapat disimpulkan mediannya yaitu L ditambah P dikali D1 per D1 ditambah D2 yaitu 45,9. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jelas? Baik, sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.
Oke, sekarang minggu lalu Ibu sudah ngasih pertanyaan mendasar ya. Ya, apakah mean, median, dan modus itu sama? Coba, ini mau saya jelasin. Dari hasil proyek kalian, coba kalian analisis dari nilai-nilai yang sudah didapat. Oke, yuk, siapa? Pada dasarnya mean, median, modus itu disimpulkan itu menggambarkan data kelompok siswa. Jadi mereka tuh menggambarkan keseluruhan siswa tersebut. Jadi kesimpulannya tidak sama. Tidak jauh berbeda. Jadi intinya adalah nilai mean, nilai median, nilai modus itu bisa menggambarkan data yang ada, ya kan? Oke, sekarang Ibu mau tanya, gimana perasaan masing-masing kelompok dalam pembuatan proyek? Ada kesulitan apa enggak? Oke, tanya, jelasin. Ayo. Kesulitannya itu ada, contohnya itu menentukan jadwal harus kumpulnya untuk bikin pengukurannya itu kan ada punya kesibukan masing-masing. Nah, menentukan jadwalnya itu ada sedikit kendala. Terus ada beberapa yang kita tuh harus mencari lagi, menggali lagi ilmunya karena sedikit tidak mengerti. Jadi kesulitannya mungkin itu aja. Ayo tepuk tangan dulu ya. Oke, tepuk semangat. Oke, kesimpulan hari ini apa? Pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya? Gimana cara nyari rata-rata tadi? Gimana? Oke, cara nyari median. M ditambah P kali X kurang N per N. Oke, cara nyari modus? Oke, luar kepala ya Tuti, Tika. Oke, sekarang Ibu mau dengar. Kita mau refleksi ya. Refleksi itu bagaimana pembelajaran hari ini. Ya. Ayo sini gantian. Tuti. Cak mana, Mbak? Ke bahasa kawe dah. Apakah seneng apa cak mano? Pakai model pembelajaran PJBL ini. Ayo. Masing-masing kelompok. Ayo. Menurut saya pelajaran diam jangan tahu. Menurut saya pikan nih Bu. Menurut saya apa senang? Menurut saya ngomong ya menurut saya ya
Jadi pelajaran hari ini senang kan, seru dan buat kita berpikir kritis sehingga kita mendapatkan ilmu baru. Iya, aku. Tes. Jadi siapa yang Boleh. Bentar, Bu. Ayo, ngelek HP aku. Ngelek nih. Ngelek. Ngelek. Oh, ya. Apa sih? Penuh memo. Siapa, Pak? Nama semua? Belum. Belum. Ngelek, Bu. Ngelek. 755 05 3 belum. Ngelek, Bu. Ngelek. Aduh, jangan cek itu, ngelek lagi. Ya. Apa kata soalnya? Apa itu namanya? Suaranya masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku kok bilang? Iya, aku. Bukan ngelek, ibu belum nunjuk bentuk itunya. Kontrol. Oh, kok bilang betul? Sudah, Bu. Jangan. Tak ini. Udah, Bu, udah. Boleh.
Ya udah boleh. Ya udah boleh. Kelas media dari daftar bawah ini ada Hijau. Bolo tapi. Ya udah. Oi. Benar. Kelingnya tidak naik ya. Ya soalnya tepi bawah kelas media. Yo. Palsu. Ya Allah. Banggi aku. Oke, terus lagi yuk. Tepi bawah kelas modus. Berat 20,5. Satu soal lagi. Geli aku. Boleh. Boleh. Media. Oke, kamu sini, kamu ini. Cari di Google. Woi. Gitu. Nurun. Ya udah salah kita, iya. Urut satu. Lihat ya, siapa yang beruntung mendapatkan coklat? Yeni. Dereng. Tidak. Dea. Ya udah boleh. Dapat coklat. Gak usah banyak-banyak dia agak gemuk. Aduh.
Oke, gimana kembali hari ini happy? Udah beruntung. Kembali ini sudah happy. Piko. Oke, jadi pembelajaran selanjutnya ya adalah ukuran penyebaran data ya. Tabel distribusi frekuensi sudah, pemusatan sudah, Indonesia. Minggu depan adalah penyebaran data ya. Jadi kalian kalau di rumah silakan pelajari ya. Oke. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sebelum ibu tutup, ibu mau survei penilaian kalian terhadap pembelajaran yang sudah ibu lakukan. Ya, kasih penilaian sejujur-jujurnya. Ya Allah boleh. Nah, ya, nilai sejujur-jujurnya. Ya, silakan diisi. Ya. Nama bahasa Inggris perwakilan. Deketin saya, apa mereka isi. Apa? Iya, kelas 12 kalian sekarang. Naik kan kemarin? Sampai enggak? Kan sebelah gitu masih. Iya. Mia aja, nggak usah Mia kan belum kebentuk nanti. Kan nanti masih dirubah kelasnya. Ya iya. Bu, nanggungan kamu Bu. Nanti di rolling berdasarkan nilai. Jadi bersaingnya yang oh, itu lagi keputusan rapat lepa. Sudah dirapat itu kemarin. Iya, senang. Ini senang. Ini pasrah sekali. Oh. Asik. Suka kamu lama ekspresinya itu sama. Ya Allah. Kalau kita terapkan nih pembelajaran cak ini, setuju tidak kamu? Kok ketawa? Tidak. Kalau diterapkan dalam pembelajaran, apa nak pakai metode yang lama, metode ceramah? Iya, enak metode ceramah. Jadi kalian itu dituntut untuk berpikir kritis. Sudah Tuti? Sudah belum? Sudah diisi? Nah, kumpul. Mau kesedih.
tentang ini kali lalu kamu objek. Ayo, sudah semua ya? Sudah doa tadi? Sudah. Oke, terima kasih atas perhatian hari ini ya, atas kerja keras kalian dalam membuat proyek. Kedepannya insya Allah pembelajaran kita akan seperti ini, jadi biasakan ya siswa yang bekerja, guru hanya ya, guru hanya sebagai fasilitator dan katalisator ya. Oke. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk dang didung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, se, aha aha se, aha aha.